Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga baik-baik saja dan kesehariannya selalu dilimpahkan dengan kebahagiaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Maulana. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah di Institut Agama Islam Syah Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar dan membahas mengenai apa itu sistem penganggaran. Sistem penganggaran sendiri merupakan bagian dari penganggaran perusahaan, di mana penganggaran perusahaan merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu bentuk kegiatan atau suatu satuan uang, yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut ke dalam proyeksi laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan laporan arus kas. Sistem anggaran di Indonesia awalnya mengikuti sistem anggaran tradisional atau traditional budgeting system yang berakhir secara bertahap hingga tahun anggaran 1970 atau 1971 untuk anggaran pembangunan. Sedangkan anggaran rutin yang disusun secara tradisional berakhir pada tahun 1973 sampai 1974. Sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dalam pelaksanaannya, yang diutamakan adalah besarnya hak setiap departemen atau lembaga sesuai objek dan sudah dibenarkan apabila sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam pengawasannya, yang diutamakan adalah keabsahan bukti transaksi dan kewajaran laporan keuangan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam sistem tradisional meliputi yang pertama, penyusunan anggaran, yaitu pembuatan perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, pengesahan oleh lembaga yang berwenang. Kemudian yang ketiga, pembelanjaan. Keempat, pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara. Dan pertanggungjawaban kas berupa pertanggungjawaban realisasi pengeluaran. Selain dengan menggunakan metode tradisional, Indonesia juga pernah menerapkan zero-based budgeting atau metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya. Dengan kata lain, penganggaran dimulai dari nol sehingga segala alokasi yang disusun berdasarkan visi dan juga rencana program pada periode saat itu. Zero-based budgeting biasanya digunakan oleh perintis usaha di awal periode, penyelenggara event, atau juga instansi pemerintahan. Zero-based budgeting digunakan dalam rangka mengidentifikasi, merencanakan, dan mengawasi program atau kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Biasanya, perusahaan menggunakan zero-based budgeting guna memangkas biaya-biaya tertentu yang terjadi pada periode sebelumnya. Zero-based budgeting pertama dilakukan oleh Departemen Pertanian di Amerika Serikat pada tahun 1962, namun gagal karena proses yang lama karena dalam metode ini memerlukan keputusan-keputusan manajemen pada tingkat subdepartemen. Metode zero-based budgeting benar-benar dipublikasi dan diterapkan oleh perusahaan Texas Instruments pada tahun 1969. Saat itu, Peter A. Fear, selaku manajer keuangan Texas Instruments, menerapkan zero-based budgeting pada program anggaran di tahun tersebut. Pada dasarnya, metode-metode di atas sama saja, akan tetapi terdapat perbedaan antara penganggaran biasa atau traditional budgeting dengan penganggaran tak biasa atau zero-based budgeting. Pada proses penganggarannya, penganggaran biasanya melihat pada proses evaluasi kegiatan periode sebelumnya dan menambahkan poin sesuai evaluasi, maka penganggaran tak bersisa akan mengalokasikan tiap kegiatan mulai dari nol tanpa melihat evaluasi. Sejak tadi kita membicarakan tentang penganggaran perusahaan. Ngomong-ngomong, apa sih ciri-ciri dari penganggaran perusahaan itu? Ciri-ciri dari penganggaran menurut Rudianto dalam artikel yang dirilis tahun 2009, anggaran memiliki ciri khusus yang membedakan hanya dengan sekedar rencana, yaitu yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter. Penulisan dalam satuan moneter bertujuan untuk membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Sebaiknya, anggaran disusun dalam bentuk kualitatif moneter yang ringkas. Kemudian ciri yang kedua mencakup kurun waktu 1 tahun. Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun dalam kurun waktu yang lebih pendek atau kurun waktu yang lebih panjang, melainkan batasan waktu dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja anggaran tersebut. Kemudian yang ketiga, mengandung komitmen manajemen.
Setelah itu, dalam penyusunan anggaran, organisasi harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin anggaran yang disusun adalah realistis dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, disertai dalam upaya untuk mencapainya. Kemudian yang kelima, usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya akan diubah jika ada keadaan khusus. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut, karena jika dipertahankan justru akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada. Kemudian ciri yang terakhir adalah jika terjadi penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaannya, harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Analisis penyimpangan bertujuan untuk mencari penyebab penyimpangan supaya tidak terulang kembali di masa mendatang, dan penyusunan anggaran di kemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada. Anggaran perusahaan dalam penyusunannya memiliki prosedurnya tersendiri. Di antaranya yang pertama yaitu tahapan penentuan tujuan atau goal setting stage. Goal setting stage juga memiliki 4 langkah. Yang pertama adalah issuance of guidelines atau menentukan terlebih dahulu petunjuk-petunjuk yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran oleh para manajer. Kemudian yang kedua initial budget proposal atau menggunakan petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan untuk menyusun dan mengajukan anggarannya. Kemudian yang ketiga negotiation atau mekanisme yang terjadi antara manajer yang menyusun anggaran dengan para superior yang berwenang memberikan persetujuan terhadap tahap pengajuan anggaran. Kemudian yang terakhir adalah review and approval, yaitu anggaran yang telah disusun diajukan kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam organisasi untuk direview dan disetujui. Tahapan yang kedua dalam prosedur penyusunan anggaran yaitu tahapan implementasi, yaitu rencana kegiatan yang sudah berupa anggaran yang telah disetujui dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pada tahap implementasi terdapat mekanisme revisi anggaran yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu budget revision dan budget revision yang dilakukan karena ada kondisi khusus. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu tahap persiapan dan evaluasi kerja. Tahapan ini biasanya dilakukan selama implementasi anggaran. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran melaksanakan fungsinya sebagai standar dalam mengevaluasi kerja. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yang menurut Harahap pada bukunya yang dirilis tahun 2008, metode dapat digunakan untuk menyusun anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah otoriter atau top down. Dalam metode ini anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan, dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggarannya. Kemudian yang kedua adalah demokrasi atau bottom up. Dalam metode ini anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan, di mana diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang ditargetkan pada masa yang akan datang. Kemudian metode yang ketiga adalah metode campuran atau top down and top bottom. Metode ini merupakan campuran dari kedua metode yang tadi, dilengkapi dengan dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi pedoman dari pimpinan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan pimpinan. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan agar anggaran yang disusun dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran antara lain yang pertama adalah tingkat partisipasi dalam proses penganggaran, kemudian yang kedua tingkat kesulitan target anggaran, yang ketiga keterlibatan manajer atas, dan keempat keberadaan departemen anggaran. Baik teman-teman semua, keseluruhan materi mengenai penganggaran perusahaan atau sistem anggaran sudah saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan atau pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan di hati kalian semua. Jika memang ada, silahkan tanyakan pada kolom komentar, atau mungkin jika kalian punya waktu lebih, kalian bisa cari di sumber-sumber yang valid, entah itu di Google Scholar atau sumber yang lainnya.
Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf sekali, dan terima kasih sudah menonton presentasi dari saya sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, maaf untuk segala kekurangan, dan sampai jumpa.